Saudara dan saudari yang terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai ayat 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai ayat 8. Saudara dan saudari, kepada kita yang mendengarkan Injil Tuhan hari ini, Yesus menunjukkan komitmen dan integritasnya antara perkataan dan perbuatan yang seiring dan sejalan. Firman yang berwibawa dari Yesus menaklukkan akar kejahatan. Dalam kisah orang lumpuh, dosa membelenggu orang dan menghalangi hidup. Maka Yesus membebaskannya dari belenggu dosa itu. "Dosamu sudah diampuni, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Saudara dan saudari, semua bentuk kelumpuhan hati dan pikiran kita dibebaskan oleh Yesus. Selama hidupnya, Yesus mewujudkan keselamatan bagi manusia. Firman Yesus yang berkuasa membangkitkan manusia yang lumpuh dan memberinya karunia berjalan dengan iman yang telah diperbaharui. Saudara dan saudari terkasih, setelah badai di tengah danau dan kunjungan ke wilayah Gadara, Yesus kembali ke Kapernaum kotanya. Sewaktu Yesus sedang dalam perjalanan menuju Kapernaum, Yesus berjumpa dengan orang lumpuh yang diusung oleh orang lain. Yesus memanggilnya dan menyebutnya dengan kata "anakku". Saudara dan saudari, sebutan ini mau menunjukkan perhatian Yesus terhadap orang itu dan juga menjadi isyarat keselamatan bagi orang lumpuh itu. Dosamu sudah diampuni. Saudara dan saudari, bagi orang Yahudi, penyakit seseorang dianggap sebagai hukuman karena dosa yang dilakukannya. Penyakit fisik selalu dipandang sebagai akibat dari dosa orang itu sendiri atau dosa orang tuanya. Yesus hari ini menyelamatkan orang lumpuh dengan membebaskannya dari penyakit fisik dan juga dari dosa. Saudara dan saudari terkasih, bagi para ahli Taurat, sabda Yesus yang mewartakan pengampunan dosa adalah sebuah penghujatan kepada Allah. Bagi mereka, Yesus adalah orang yang angkuh, karena Yesus menyatakan diri mengampuni dosa, padahal hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa. Namun mereka tidak berkata terus terang kepada Yesus, mereka hanya saling menggerutu. Saudara-saudari, Yesus tahu isi hati mereka, maka Yesus menegur mereka karena ketidakpercayaan mereka. Ungkapan Yesus yang menyatakan bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni, mau menunjukkan bahwa tidak hanya Allah yang dapat mengampuni,
Yesus juga dapat mengampuni. Saudara dan saudari, orang banyak yang hadir pada saat itu justru memuliakan Allah, berbeda dengan sikap para ahli Taurat. Saudara dan saudari, pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita yakin dan percaya Yesus yang disebut sahabat bagi orang berdosa tidak membenci kelemahan kita atau ketidaksetiaan kita? Apakah kita yakin dan percaya Yesus memahami dan menawarkan kepada kita bantuan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan Allah dan sesama kita? Saudara dan saudari, saat ini ketika kita mengkhianati Allah dan menolak persahabatan dengan Allah, kita mempunyai jalan keluar, yakni dengan menerima sakramen tobat. Sakramen yang mendamaikan kita dengan Bapa dan dengan gereja dan menjadikan kita manusia baru di bawah bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.